Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama kita masih dengan kitab yang sama, Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar oleh Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemarin kita telah membahas tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya, bertepatan dengan 21 April, ya, 22 April tahun 571. Dan juga telah kita bahas, ya, betapa gembiranya keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, ya, sehingga kakek beliau, paman beliau, salah satunya Abu Lahab, ya, membebaskan budak beliau. Dan kita juga telah membahas, ya, para wanita yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibunda beliau ada Suwaibah, ya, yang mana saudara sepersusuan beliau, yaitu Suwaibah ini adalah, ya, dari Suwaibah ini adalah ada Hamzah, ada Abdullah, ya, ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, ada Abu Salamah, ya. Nah, mereka ini adalah saudara-saudara sepersusuan dari baginda Nabi. Ada juga Masruh, kemarin juga telah kita bahas. Maka sekarang kita akan memasuki pada pembahasan yang selanjutnya, fi Bani Sa'd, fi Bani Sa'din, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah Bani Sa'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kana min 'adatil 'arab an yaltamisu al-maradi'a limawalidihim fil bawadi. Dan adalah di antara kebiasaan bangsa Arab dahulu, mereka itu mencari al-maradi', yaitu orang-orang yang menyusui untuk anak-anak mereka di pedesaan, ya. Kenapa itu dilakukan? Padahal kan ada ibunya, ibu si bayi tadi, kok masih cari orang yang mau menyusui? Kenapa hal itu dilakukan? Ib'adan lahum an amradil hawadir hatta tashtadda a'sabuhum. Hal itu dilakukan dalam rangka menjauhkan mereka, menjauhkan bayi-bayi yang lahir tadi dari penyakit-penyakit, ya, yang ada, kan, penyakit-penyakit, ya, ketika itu, sehingga tubuh mereka, badan mereka menjadi kuat. Nah, jadi dijauhkan dari penyakit-penyakit kota, yaitu Mekah, sehingga dicarikan ibu-ibu sepersusuan, ya, ibu-ibu yang menyusui bayi-bayinya diupah, dibawa ke desa mereka di pelosok sana. Selain itu, tujuan yang kedua, waliyutqinu al-lisan al-arabiyya fi mahdihim, dan agar supaya bayi-bayi tadi itu, mereka itu ahli mahir, ya, apa? Bahasa Arab di pangkuan mereka, ya, karena kita tahu orang-orang pedesaan, orang-orang Badui itu mereka bahasa Arabnya masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa, ya, perkotaan. Karena orang-orang kota, orang-orang Mekah, mereka berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman, berdagang ke penjuru tempat yang ada ketika itu, sehingga bahasa mereka tercampur dengan bahasa-bahasa orang asing. Lah, bahasa yang masih murni, bahasa Arabnya masih bagus adalah di orang-orang Arab Badui di lembah, di mana, di bawah di sana. Sehingga tujuan dari menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang yang ada di pedesaan, di Badui tadi itu, tujuannya dua. Yang pertama, menghindarkan dari penyakit-penyakit perkotaan, ya, karena ketika itu orang-orang kota itu gampang sakit dan seterusnya. Penyakit-penyakit karena mereka mungkin bepergian ke luar kota, ke luar, bahkan luar negara, luar jauh sekali, ke Syam, ke ke Yaman, ke dan seterusnya, sampai
ya ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di perjalanan beliau ketika berdagang seperti itu. Untuk menjauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkin dibawa dari luar daerah tersebut ketika kecil, ya disusukan kepada orang-orang Arab Badui tadi. Tujuan yang kedua agar supaya mahir ya berbicara bahasa Arab, ikut kepada orang-orang yang mahir berbahasa Arab, yaitu orang-orang Badui. Wa qadarallahu an ja'at niswatun min bani Sa'd bin Bakrin ibn Hauzan. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan datanglah sekelompok wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakar ibn Hauzan, yatlubna rudu'a, mereka mencari bayi yang akan disusui. Fa'uridan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditawarkan kepada mereka, siapa yang mau menyusui bayi ini, ditawarkan kepada mereka semua. Fa'abaina an yurdi'nahu, tapi mereka semua, ya para wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakar ibn Hauzan tadi, semuanya tidak mau. Kenapa kok enggak mau? Li ajli yatmihi, karena baginda Nabi Muhammad SAW yatim, lahir ayahandanya sudah meninggal dunia, yatim lah. Kalau yatim nanti siapa yang bayari, kan begitu pikir mereka. Walam tajid ihdan niswah wa hiya Halimatu bintu Abi Dhuwaib. Kan tetapi ada satu wanita yang belum mendapatkan bayi yang akan disusui, namanya adalah Halimah bintu Abi Dhuwaib. Halimah bintu Abi Dhuwaib. Dia belum menemukan radhi'an, bayi yang disusui. Fa akhadathu sallallahu alaihi wasallam wa hadhiyat bihi hazwatan irtabata lahal akharun. Akhirnya Halimah tadi pun mengambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bayi yang akan disusui, walaupun yang lainnya itu tidak mau lah, kalau yatim nanti siapa yang bayari. Tapi Halimah ini tidak dapat bayi lagi, ya akhirnya diambil oleh Halimah, ya. Padahal nanti ketika diambil apa? Hadiyat bihi hazwatan, dia akan mendapatkan kedudukan, yang mana kedudukan tadi itu membuat iri orang-orang yang lain. Halimah ini belum tahu bahwasanya ketika dia nanti menyusui baginda Nabi akan mendapatkan derajat, ya, mendapatkan ya barokah dan seterusnya, yang akan membuat orang lain itu iri. Belum tahu. Pertamanya belum tahu. Dia mengambil Nabi itu karena memang sudah tidak ada lagi yang disusui. Tinggal satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini nanti akan diceritakan kenapa kok dia itu datangnya kok tidak dapat bayi, karena datangnya terakhir, ya. Datangnya terakhir, dia orang miskin dan seterusnya. Kan tapi nanti akan mendapatkan berkah bagaimana akan kita ceritakan insyaallah. Wasmu Abi Dhuwaib walidi Halimah Abdullah bin al-Harith. Adapun nama nama Abu Dhuwaib ini, yaitu orang tuanya Halimah, adalah Abdullah bin Harith. Jadi Halimah ini bintu Abi Dhuwaib. Abi Dhuwaib itu nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Halimah bin Abdullah bin Harith. Wasmu zawjiha, nama suaminya Halimah siapa? Al-Harith ibn Abdul Uzza. Al-Harith ibn Abdul Uzza. Jadi bapaknya namanya Abdullah, suaminya namanya Harith ibn Abdul Uzza. Wakilahuma min Sa'ad ibn Bakar ibn Hauzan. Keduanya, yaitu ayahandanya si Halimah dan suaminya, itu keduanya dari Bani Sa'ad ibn Bakar ibn Hauzan. Wa auladul Harith ibn Abdul Uzza ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah hum Abdullah wa Anisah wa Jadamah. Sedangkan anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzza yang akan menjadi saudara sepersusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Abdullah, Anisa dan juga Jadamah. Wa hiya Syaima. Jadamah ini nama yang terkenal adalah Syaima. Laqabun ghalaba 'ala ismiha. Ya, Syaima ini laqab, julukan yang mengalahkan namanya. Maksudnya itu lebih terkenal Syaima daripada Jadamah. Wa kanat tahdhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini si Syaima ini, yaitu si Jadamah tadi, ini yang tahdhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lebih besar, ya, sudah lebih tua. Jadi sekarang kita tahu saudara sepersusuannya Rasulullah sudah ada 6, ya. Yang pertama kan Masruh, ya.
anaknya Thuwaibah, Masruh. Kemudian ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian ada, ya, Abu Salamah, ya, Abu Salamah. Jadi ada Masruh, ada Hamzah, ada juga Abu Salamah. Nah, sekarang kita tambah 3 lagi saudara sepersusuannya baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah, Anisah, dan Jadzamah. Jadzamah ini namanya lakopnya, julukannya adalah Syaimah. Syaimah inilah yang mengasuh Rasulullah, tahdhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Halimah, ya, yaitu ketika dia bersama dengan Halimah ibn Sa'diyah ini, ya, bintu Sa'diyah. Karena tadi kan yang menyusui namanya adalah Halimah, ya. Siapa namanya? Halimah bintu Abi Dhuwaib. Jadi As-Sa'diyah, kenapa? Dari Bani Sa'ad, ya, Halimah As-Sa'diyah, terkenal Halimah As-Sa'diyah. Barokatun fi baitir radha'ah, keberkahan pada rumah persusuan tersebut. Wa qaddaratil barakatu ala ahli hadzal baiti muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Dan barokah itu mengalir kepada, ya, kepada ahlu bait. Ahlu bait ini maksudnya adalah siapa? Yaitu Halimah dan suaminya Al-Harith, dan juga Halimah As-Sa'diyah, yaitu Halimah bintu Abi Dhuwaib tadi itu. Selama baginda Nabi Muhammad SAW bersama mereka, jadi barokahnya mengalir terus. Apa itu barokahnya? Wa mimma ruwiya min hadhil barakat, di antara yang diriwayatkan dari keberkahan ini, anna Halimata lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyamu jadbin wa qahtin. Ketika Halimah itu datang ke Mekah, harinya itu adalah hari-hari musim paceklik, musim kemarau. Jadi kita tahu susahnya bagaimana. Panas, musim kemarau, ya, musim panas sekali. Wa kanat maha atanun, kanat abta'a dabbatin firraqbi masyan li ajli dha'fi wal hazal. Dan Halimah ini menunggang atan, yaitu keledai betina, dan keledai betinanya Halimah itu yang paling lambat, ya, berjalannya. Kenapa? Memang karena sudah lemah, ya, sudah tua. Nah, itulah yang menyebabkan Halimah itu, ya, terakhir ketinggalan sehingga tidak dapat bayi susuan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ma'aha naqatun la tadur biqatratin min laban, dan dia juga membawa unta, tapi untanya itu tidak mengalirkan susu, ya, tidak ada susunya. Maka apa? Karena tidak ada susu. Wa kana laha waladun saghirun yabki, dia punya anak kecil yang nangis. Wa yasrahu tulal lail li ajlil ju', sepanjang malam itu nangis, kenapa? Lapar. Wala yanam, tidak tidur. La yatruku abawaihi yanaman, bayi tersebut tidak membiarkan kedua orang tuanya bisa tidur, ya, nangis terus. Nah, itu kondisi awal-awal ketika datang mencari bayi yang akan disusui, ya. Karena nanti kalau menyusui bayi kan dapat upah seperti itu. Falamma ja'at Halimatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahlihi wa wada'athu fi hujriha aqbala alaihi thadiyaha bima sya'a min laban. Fashariba hatta rawiya wa shariba ma'ahu ibnuha as-saghir hatta rawiya thumma nama. Tatkala Halimah itu datang membawa Nabi Muhammad SAW ke perkemahannya, ya, ke tempatnya, dan meletakkannya di pangkuannya Halimah, maka, ya, kedua susu Halimah itu penuh terisi dengan susu sehingga beliau SAW minum hingga kenyang. Anaknya Halimah yang kecil nangis-nangis terus tadi juga minum sampai juga kenyang sehingga keduanya bisa tidur. Nah, ini kan padahal pertama tidak bisa tidur, ya kan? Kenapa tidak bisa tidur? Anaknya nangis terus. Nah, sekarang ada Nabi SAW di situ sehingga datanglah keberkahan, ya. Ketika di kemah itu Nabi di pangku, tiba-tiba, ya, mengeluarkan susu yang banyak Halimah ini sehingga bisa menyusui baginda Nabi, ditambah lagi menyusui, ya, anaknya sehingga apa? Kenyang sehingga tidur. Wa qama zawjuha ilan naqati, kemudian suaminya pergi menuju untanya tadi. Fa wajadaha
hafilan bil laban. Dia dapati untanya itu ya sudah penuh dengan susu ya. Jadi pertamanya tadi tidak ada susunya, tidak bisa diperah, sekarang sudah menggembung siap untuk diperah. Fahaliba minha, dia pun merah susunya. Mantahaya bisyurbihi rayyan wasyaba'an, diperas sampai Halimah dan suaminya itu minum sehingga kenyang dan juga hilang dahaganya. Summa bata bi khairi lailatin, akhirnya keduanya Halimah dan suaminya pun bisa tidur ya dengan malam yang paling baik. Walamma kharaja raji'aini ila badiyati Bani Sa'din rakibat Halimatu tilkal atan. Dan tatkala keduanya kembali ke lembahnya Bani Sa'ad ya, Halimah pun menaiki keledai betinanya tadi itu. Wa hamalat ma'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bersama Halimah di keledainya tadi. Fa asra'at al-atanu, wah keledainya ini jadi kenceng ya kan, larinya jadi kenceng, jadi cepat. Hatta qata'at birrakbi, sampai menyalip ya, mendahului ya para wanita tadi ya dari Bani Sa'ad tadi ya, konvoinya tadi didahului. Walam yastati luhuqaha syai'un minal humur, dan keledai-keledai yang lain tidak bisa mengejar Halimah. Jadi pertama datangnya itu lambat sekali karena keledainya itu memang sudah lemah, sudah tua ya. Tapi ketika membawa Nabi jadi cepat sehingga mendahului ya konvoinya para wanita tadi kembali lagi ke badiahnya atau kampungnya Bani Sa'ad. Nah, itu keberkahannya. Walamma qadima fi diyarihima, tatkala keduanya suaminya dan Halimah dan suaminya sudah sampai di kampung mereka, yaitu Diyaru Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad. Wa kana ajdaba ardillah ya, Bani Sa'ad itu bumi Allah yang paling gersang. Kanat ghanamuhuma taruhu alaihima syaba'an mumtali'atal khawasir bil ulfi mumtali'atal duru'i bil labani. Padahal itu bumi yang paling gersang, akan tetapi ya kambing-kambing keduanya itu ya datang kepada keduanya dalam keadaan kenyang, perutnya itu sudah penuh dengan makanan, susunya itu sudah penuh dengan puting susunya sudah penuh dengan susu. Jadi kambing-kambingnya tadi sudah kenyang, susunya siap diperah. Padahal Bani Sa'ad itu ya, kampung Bani Sa'ad itu kampung yang gersang. Fakana yahlibani wa yashrabani, maka keduanya pun merah susu dari kambing-kambing mereka tadi itu dan minum darinya. Wa ma yahlib insanun qatrata labanin, padahal yang lainnya, tetangga-tetangganya ya kan, saudara-saudara yang di kampung itu tidak ada yang merah susu. Kenapa? Ya kering kerontang, kambingnya makan apa? Kalau kambing enggak makan, susunya enggak ada. Falam yazala ya'rifani minallahi azziyadata wal khaira hatta tamalat muddatar radha'ah wa madat sanatani fafatamathu Halimatu wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Dan terus demikian ya keadaannya, barokahnya terus ada. Keduanya yaitu Halimah dan suaminya mengetahui ini adalah tambahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya baginda Nabi Muhammad SAW di sisi mereka. Hatta iktamalat muddatar radha'ah, sampai sudah sempurna ya masa menyusui, telah berlalu 2 tahun, maka Halimah pun mensapih beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kuat, telah menjadi sehat pada masa-masa tersebut. Jadi sudah selesai, barokahnya terus datang kepada keluarganya Halimah pada 2 tahun tersebut. Nah, ini adalah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dirasakan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah atau Halimah ibn Abi Dhuwaib tadi itu. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.